Mbak Isa itu gampang senang, gampang bosan orangnya gitu. Benar? Jadi dia kalau udah mau ya detik itu juga. Tapi kalau bosan kayak nggak tahu temannya, dan dia juga keras kepala. Tapi kalau sudah total, kalau sudah senang loyal orangnya. Itu hari ini dia kalau sudah senang. Betul? Ya betul. Istrimu itu pribadi yang gampang terpengaruh. Itu yang paling dominan dari istrimu. Gampang terpengaruh. Merembet kemana-mana. Iya, gampang terpengaruh, dan dia itu pribadi yang tahu hasil tanpa tahu proses. Satu, yang kedua, istrimu itu suka dengan hal-hal yang sifatnya romantis, sementara lo nggak bisa sama sekali. Nggak ngerti. Dia suka dengan romantis, tapi untuk mengaplikasikannya dia nggak bisa. Oke, selamat malam Mas Dian, gimana kabarnya? Ya begini. Kabarnya ya begini ya, kabarnya kurang gitu kalau begitu ya tandanya ya. Ya begini dinikmati lah. Yang begini nanti. Mas Dian, Siap. tadi kan sebelum kita duduk di sini sempat ngobrol, bahkan kemarin-kemarin juga sempat ngobrol kan. Kalau Mas Dian ini ada persoalan di rumah tangga. Iya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Mas Dian ini menikah? Menikah sekitar 10 tahun. Sudah 10 tahun. Yang jelas kalau awal-awal itu bertemu dengan istri, gimana ceritanya dikit aja? Pertemuan itu di event Ngawi Purba Festival. Oh, satu tempat kerja ya? Enggak, dia dari teman. Ya, dia temannya teman lah. Oke, ketemu di event gitu. Terus, setelah itu dia menjalin komunikasi lewat sosial media. Setelah sosial media ya sering komunikasinya jadi akrab, akhirnya waktu itu ada ya BlackBerry ya. Oh, dengan BlackBerry. BlackBerry pin yang masih via Android gitu. Oh, oke. Memang waktu itu handphone juga masih BlackBerry juga. Berapa lama itu PDKT sama istrinya sekarang? Singkat sih, nggak terlalu lama juga. Akhirnya kita mendekatkan diri lebih kepada jati diri, istilahnya ya oke, lebih intens, istilahnya kita ketemu, bisa komunikasi yang baik gitu kan. Telepon, terus nggak cuma BBM segala, terus akhirnya BBM dihapus, akhirnya pindah ke WA. Ya, event yang kedua di tahun berikutnya itu sudah semakin akrab. Oke. Dari pacaran sampai menikah, setahun, 2 tahun Ya, pacarannya? sekitaran setahun. Setahun habis itu langsung menikah ya? Ya. Tapi kalau awal tuh berarti perjalanannya tuh baik-baik kan? Menyenangkan, Enggak atau? juga sih, ada konflik kecil karena ya saya pribadi satu anak lapangan, yang satunya anak rumahan gitu kan. Notabene yang satu anak bapak ibu, sedangkan saya sendiri kan Anak jalanan. sudah terlepas dari bapak ibu, jadi bapak ibu sudah nggak ada semua. Oke. Ya diri pribadi aja, hidup apa yang saya dapat peroleh dari sebuah pekerjaan ya untuk kehidupan sehari-hari. Artinya dari awal ini sudah ada perbedaan yang jadi sedikit persoalan waktu Iya, itu ya. Kalau waktu iya. itu sedikit, Masih tapi sedikit. setelah mungkin tahun ketiga ya, mungkin tahun Ya setelah kelima. ada satu momongan lah, Oh. di situ mulai merasa kok aku selalu ditinggal gitu kan. Maksudnya dia harus stay di rumah, sedangkan saya harus bekerja di luar beberapa waktu. Terus di situ juga kadang-kadang harus nggak pulang. Itu kan Oke. pemahaman yang masih terlalu dini banget. Setelah kita berkeluarga satu rumah, tiba-tiba dia harus di rumah dengan anak gitu kan,
konflik kecil. Nah, itu. Tapi masih bisa dianulir karena ya begitulah kehidupan rumah tangga. Dia masih dapat support dari orang tua. Harusnya istrinya datang malam ini, Iya. tapi entah kenapa nggak jadi. Nah, ini Pak. Teknis. Kemarin harusnya berdua ya, karena Tadinya istrinya Iya. mau datang ke sini. karena gini, kalau mengupas persoalan rumah tangga itu Harusnya sebenarnya suami istri. lebih enak, Lebih enak suami baik, istri. lebih baik itu Karena suami kan istri langsung. kita nggak bisa memihak kan. Iya. Kalau sekarang ini semakin kesini dan mungkin yang terakhir ini, apa persoalan yang sangat besar yang dialami Mas dan istri? Ya, setelah anak pertama jeda sekitar 3 tahun muncul anak yang kedua. Anak yang kedua lahir, itu pun jeda berapa minggu saya harus ada event di luar kota. Si istri juga merasa harus ada 2 anak, yang satu bayi, terus yang satunya juga masih perlu asupan gizi yang khusus juga. Itu ekonomi kami juga tidak terkondisi baik. Oke. Misalnya saya bekerja gitu, jadi harus meninggalkan dalam jumlah yang kurasa kadang-kadang aku cuma punya nilai sekian yang harus aku tinggalkan kepada istri, ya mau nggak mau harus aku berikan semua. Kadang bekerja tanpa membawa nominal sama sekali, itu yang saya rasakan. Oke, akhirnya persoalan ekonomi jadi masalah juga. Iya. Enggak sih, menurutku bukan ekonomi. Nah, terus, Istrimu itu pribadi yang gampang terpengaruh. oh itu persoalan utamanya. Itu. Iya. Itu yang paling dominan dari istrimu. Baru Gampang abis itu terpengaruh. merembet kemana-mana. Iya, gitu. gampang terpengaruh dan apa ya? Dia itu, gue contohin gini aja. Misalkan gue suaminya, jadi gue mau tak mau dominan total, bahkan kalau bisa saya melupakan diriku sendiri demi untuk dirinya. Nah, Itu ya. istrimu tuh seperti itu. Jadi pribadi yang tahu hasil tanpa tahu proses. Satu, yang kedua, istrimu itu romantis, suka dengan hal-hal yang sifatnya romantis, sementara lo nggak bisa sama sekali, Ya, nggak ngerti sama sekali yang namanya Iya, romantis. bukan nggak bisa, nggak ngerti. Nggak ngerti. Dia suka dengan romantis, tapi untuk mengaplikasikannya dia nggak bisa. Oh, ya. Nah, efek dari ketidakbisaan dia untuk mengaplikasikan keromantisan, akhirnya diponis seakan-akan dia nggak suka, seakan-akan dia nggak benar-benar. Tapi yang gua baca, jauh di lubuk hatinya paling dalam itu kolbu namanya. Apapun dia akan lakukan, yang penting istrinya senang. Apapun, Iya. apapun. Iya. Hanya saja kelemahannya dia nggak bisa romantis, nggak bisa apa namanya tuh, misalkan ulang tahun pernikahan mesti ngapain gitu, ulang tahun sang istri mesti ngapain, dia nggak ngerti. Kata-kata manis. Nggak bisa, dia ini nggak bisa sama Iya, sekali, gitu ya. nggak bisa. Kadang-kadang Itu yang diharapkan sama istri. tiba-tiba ya mungkin hal-hal itu ya, jadi dia pengen merasa ada sisi kita harus berdekatan gitu kan, tapi kok malah memikirkan pekerjaan sih, sedangkan aku kan butuh kita komunikasi berdua nih, biar tahu gimana nanti perjalanan ini seperti apa gitu. Yang dialami saat ini apa, Mas? Yang dialami seperti ini ya lepas gitu aja. Seperti nggak kenal sampean, Iya, seperti nggak kenal anak.
nggak kenal, sama sekali nggak kenal. Menurutku hanya pengaruh, Mas. Bisa juga. Bukan bisa juga, emang iya. Oh, oke. Tapi awalnya dari apa gitu Mas? Awalnya apakah dari pertemanannya atau dari apa? Kalau Awalnya awal istri itu awal jadi awal itu ada konflik ya kecil lah di rumah, di mana saat itu memang kita menjalani sebuah nilai rupiah yang nol sama sekali. Terus anak-anak itu ya namanya bocah ya dia lapar, pengen jajan atau pengen makan gitu. Sedangkan di saat itu masih belum mendapatkan. Tapi setelah melewati jam yang disepakati sama teman itu, akhirnya mendapatkan kiriman transfer dari beberapa pekerjaan yang kemarin tertunda itu, akhirnya masuk. Tapi konflik itu sudah terjadi di rumah. Enggak kayak gitu sebenarnya. Jadi konflik karena gini, bayangannya sebelum menikah oh paham nggak? ya. Bayangan sebelum menikah tapi yang terjadi B. Nah itu sebenarnya. Karena memang karakternya karakter mau enak aja. Oke. Bukan pribadi yang mau berproses, bukan pribadi yang mau mendukung. Jadi sama istrimu itu, mohon maaf lahir batin, harus diratukan. Iya. Harus diratukan. Princess lah gitu. Ya, princess. lah. Harusnya dia menikah dengan orang yang kaya raya. Ya terjebak dalam masalah. Harusnya. Tapi Ya, tapi jauh di lubuk hatinya paling dalam, kalau dia mau jujur, dia nggak bisa lupa sama sampean. iya, karena tadi saat bertemu itu dia sebenarnya bimbang. Jadi di satu sisi dia tidak bisa lupa sampean, di satu sisi dia masih sayang sampean, di satu sisi dia masih sering ingat sampean. Mudah-mudahan istrimu mendengar. Tapi di satu sisi lo itu tidak sesuai harapannya, paham nggak? Oh. Iya. Terutama ke area materi. Ya, itu setelah saya pahami pandemi kemarin. Iya. Pandemi itu ya bisa dibilang berbalik. Akhirnya dari bisnis kecilnya istri itu kan bikin jasa titip, jasa jualan online lah. Nah itu ada penghasilan yang membantu untuk 1-2 hari ke depan. Terus beberapa juga ya bisa ada keuntungan yang cukup lumayan juga, karena waktu pandemi kan orang-orang akhirnya mengambil lewat handphone semua, media paling mudah. Dari situ dia Harusnya istrinya ada di sini, Iya. biar seru. Tapi gini Mas Bro, yang lo lihat dari Mas Dian ini hatinya dengan istrinya masih sayang. Oh ya, aku gini aja ngomong. Mudah-mudahan istrimu tadi nanti mendengar. Istrimu itu menarik, satu. ya Yang kedua, aku jamin istrimu itu bisa cari yang berduit. Aku jamin istrimu itu bisa cari yang ganteng. Aku juga jamin istrimu itu bisa cari yang lebih dan sangat lebih daripada sampean. Tapi kelilingnya di dunia ini tidak akan ketemu orang yang tulus seperti lo. Ya, karena gimana ya, saya 3 bulan setelah ditinggalkan itu, saya tetap konsisten dengan apa yang saya inginkan. Jadi kepada dia nih gini persoalannya. Di satu sisi akalnya mikir ya udah tinggalin aja kalau memang nggak cocok.
tapi di sisi lain hatinya tuh nggak bisa. Hatinya nolak. Ya, jadi dia ini sangat teramat sangat sayang dengan istrinya. Hanya saja tidak bisa mendeskripsikan, paham nggak? Hanya saja tidak bisa mengatakan, mengungkapkan dengan kata-kata itu tidak bisa. Tapi apapun yang dia lakukan, murni gimana caranya istrinya senang lahir batin. Caranya agar dia tahu bahwa lo benar-benar, ajak berpisah aja. Ya, ini sudah dia sendiri yang menuntut. Iya, Ya. nggak apa-apa ya. Iya. Nanti setelah itu baru dia akan berpikir. Ya, Jadi sesuatu itu akan tahu, akan mengerti kalau memang sudah terjadi. Dia ini bukan gimana ya, bukan orang yang nggak ngerti Dian ini seperti orang yang nggak tahu diri. Orang yang nggak ngerti Mas Dian ini seperti orang yang lupa diri. Kalau dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, bahwa akalnya berkata saya sudah tahu bahwa ini tidak baik, tapi jauh di lubuk hatinya nih dia tidak bisa meninggalkan begitu aja, tidak bisa melupakan begitu saja, tidak bisa menyia-nyiakan begitu saja, tidak bisa membiarkan istrinya begitu saja, dan dia punya keprihatinan yang dalam, seolah-olah kalau nggak dengan dia tuh nggak akan benar. Ya, benar Pak. Apalagi gini, mohon maaf lahir batin istrimu, mayoritas orang di sekitarnya hanya memanfaatkan dia. Iya. Iya. Benar. Karena dia bekerja saat ini. Saranku tinggalkan aja biar dia ngerti. Ya. Kalau saya juga melihat ke anak-anak kalau dekat dengan ibunya merasa nggak nyaman juga, nggak ngerti juga. Dia kelilinglah dunia ini. Iya. Dia nggak akan ketemu orang kayak lo. Percayalah. Nggak akan. Mas Bro, ini Mas Dian ini kan hatinya masih sayang, masih Sangat, bukan dengan masih. istrinya. Sangat. Istrinya pun kalau Jauh hatinya di lubuk hatinya, istrinya pun sayang sama dia, tapi terpengaruh karena keadaan hidup. Paham nggak? Pertanyaanku, kenapa masih sama-sama cinta, masih sama-sama sayang, tapi akhirnya tuh perasaan cinta dan sayang tidak bisa membuat pasangan itu bertahan, tidak hanya dengan perasaan gitu. Hidup ini kalau terlalu banyak mendengar, pasti ujungnya sesat. Karena yang memberi nasihat kadang-kadang iri dengki, bukan benar-benar. Ketawa aja, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, ketawa aja. Iya. Dia ini kalau bisa berkata dengan istrinya, "Hai istriku yang cantik, yang manis, orang-orang di sekitarmu itu sesungguhnya memanfaatkanmu." Tapi kalau dia berkata begitu, istrinya menganggap dia ini kecintaan, miskomunikasi. Oke. Sebenarnya bukan karena kecintaan dia dengan istrinya ini, justru untuk menyelamatkan. Tapi salah, jadi salah ya. Itu nggak benar. Kalau misalkan dia benci sama suaminya, itu masih masuk akal. Tapi kalau seolah-olah nggak. Tapi kalau misalkan sampai akhirnya nggak peduli sama anaknya, nah itu kurang ajar. Iya, yang Yang paling parah istrinya ini adalah seolah-olah mempunyai anak dari Mas Dian ini sebuah kesalahan, ngerti nggak? Ayo jujur aja. Iya, yang saya rasakan seperti itu. Jadi begitu beranjak anak yang ketiga ini, dianya merasa kayak ada penyesalan. Iya. Karena banyak tukang kompor Mas di sekitar. Iya, yang saya rasakan karena dia selalu hidup dalam dunia kamuflasenya. Bukan, karena apapun yang dia rasakan dia share, dia bikin Iya. status. Ya, di
sharingan beberapa media sosialnya dia tertulis, tergambarkan cukup jelas. Ya. Ya. Jadi misalkan Itu awal. mencari jejak Kan ada digital status yang ada status, ada. iya, ada status yang sangat bodoh gitu. Cukup Tuhan yang tahu apa yang aku rasakan, tapi dibikin ditulis status. Iya, di status dituliskan di ya. Berarti kan nggak sosial cukup media. Tuhan kan? Iya. Kan gitu ya. Ada status yang berkata bahwa cukup Tuhan yang tahu penderitaanku, tapi dibikin status. Satu Indonesia kan akan tahu, nggak jadi Satu Tuhan dunia, doang. satu Iya. dunia. Nggak hanya satu Paham dunia. nggak? Iya. Mas Bro, istri Mas Dian ini kan lo bilang tadi mudah terpengaruh. Ya orangnya polos, Ki. Polos banget. Aslinya tuh sebenarnya Polos, baik, Polos dan sederhana. perbedaan usia kami 15 tahun. Istrinya ini gampang nih, Ki. Gampang apa? Gampang kebakar. Jadi istrinya ini pribadi yang tergantung dengan siapa dia berteman. Oh, Kalau temannya positif, dia akan jadi positif. kalau Temannya negatif, akan jadi tadi negatif. negatif juga. Nah, kebetulan dia punya teman-teman yang banyak negatifnya. Hei, kalau benci sama suami masih masuk akal. Tapi kalau seakan-akan nggak ada ikatan dengan anak, itu udah kurang ajar. Paham nggak? Anak itu nggak ada loh bekas anak, nggak ada bekas ibu, nggak ada bekas anak, nggak ada bekas bapak. Cinta itu bisa hilang dan bisa tumbuh lagi. Ada yang namanya mantan istri, ada yang namanya mantan suami. Artinya kita bisa menikah lagi. Tapi kalau nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ibu, aku tidak mempersoalkan kalau istrimu tidak benci sama lo. Mungkin ada hal yang dia tidak terima. Aku masih masuk akal. Tapi kalau sampai Tapi kalau anak- dengan anak-anaknya dia kayak nggak ada ikatan, itu udah kurang ajar. Sebangsat-bangsatnya seorang ibu, nggak akan mungkin dia melupakan anaknya. Sejahat-jahatnya bapak, nggak akan mungkin melupakan anaknya. Nah, istrimu tuh seperti nggak ada ikatan dengan anak-anakmu. Itu udah kurang ajar. Oke lah, benci dengan lo. Ya kalau dia menyesal menikah denganmu, menyesal mendapat anak darimu, kenapa dia mau menikah denganmu? Sampai anak 3 lagi. Iya, kan itu telat, telat. Udah punya 3 anak kok baru menyesal. Gitu. harusnya dari awal ya. Baru anak 1 gitu kan. Harusnya dari misal awal gitu kan, sebelum- ketahuan gitu kan. Iya, iya. Aku tidak mempermasalahkan kalau dia nggak respect sama lo, atau lo nggak respect sama istrimu. Aku nggak mempersalahkan. Yang lo lihat Mas Dian ini aslinya pribadi yang baik. Oh, baik banget. Istrinya baik. Gitu. Mereka sama-sama baik, Mas Bro. Sudah menikah hampir 10 tahun, anaknya sudah 3. Artinya kan hubungan rumah tangga dan cinta itu kan harusnya mengarah ke hal yang baik dan Ya. semakin baik. Ya. Tapi kenapa setiap orang jatuh cinta, apalagi setelah menikah, itu malah justru banyak persoalan ketika menuju hal yang baik? Ya karena banyak pengaruh. Makanya kan apapun persoalanmu di rumah tanggamu, cukup dirimu dan suamimu atau cukup dirimu dengan istrimu yang tahu dan Tuhanmu. Ketika kita kasih tahu ke orang lain, Dan dia juga sedikit mudah kepancing, kebakar. Iya. Iya. Dapat masukan dari Istrimu itu dapat tipe masukan dari teman karakter gitu. orang yang Akhirnya dalam apa ya, tiba-tiba ya yang nggak ngerti permasalahan, marah gitu, kok obrolan dari satu komunitas ini dimunculkan gitu kan. Dia bisa tahu dari mana, sedangkan di komunitas ini kan ya teman-teman lama juga dari saya pada saat itu juga kita pernah bekerja sama bareng. Terus ada omongan yang kurang
mengenakan yang saya terima, gitu kan. Ya udah buat diri pribadi saya. Oh oke, aku di forum teman-teman ini memang tidak disenang bekerja sama untuk kedepannya lagi, kemungkinan juga nggak mungkin diajak gitu kan. Saya sadar diri karena setelah beberapa agenda kita ketemu, kok kayak aku di dalam kulkas ya, dingin gitu aja. Oh oke, baik, berarti teman-teman ini hanya satu project aja, setelah itu dia melihat penilaian saya, penilaian yang kurang baik gitu kan, yang dinilai. Aku jamin suatu saat dia kaya raya pasti jadi baik istri. Amin lah. Tepuk tangan buat istrinya Mas Dian. Suatu hari lo kaya, suatu hari lo dirubahkan Tuhan menjadi pribadi yang matang, pribadi yang kaya raya, pasti cinta. Amin. Nah, mending putusin kalau sudah begitu. Ya, saya sudah istilahnya saya membuka Artinya lembaran baru kalau balik dengan lagi anak-anak tuh ini. pas kondisi Enggak, sudah enggak, baik, enggak. Kata Allah itu, ku bersamakan kalian itu untuk bersama-sama. Ku bersamakan kalian itu untuk berproses bersama-sama. Kalau maunya enak aja, mending nggak usah jadi suami istri. tapi menurut lo di persoalan Mas Dian ini dengan istrinya sebaik-baiknya seperti apa itu? Gini, susah kalau mencari solusi buat Mas Dian ini karena istrinya hanya terpengaruh. Beda loh orang yang benar-benar jahat dan orang yang jadi jahat karena terpengaruh. Istrinya polos, kalau ngomong belak-belakan, kayak nggak ada titik koma. Ya, Tapi habis itu lupa, kan gitu ya. ya. Jadi kayak Amber di IC. Istrinya itu kalau udah senang, ribuan gitu. Iya. Jadi nggak ada sisa. iya, istrinya itu kalau udah senang nggak kontrol. Jadi ceritain apa, tapi besok-besok berubah. Yang aku sedihkan itu keributan mereka ini hanya karena istrinya terpengaruh, bukan karena benar-benar nggak suka dia. Bukan dari hati. Iya, dari itu niat hati. aja. Jadi mayoritas manusia saat ini bawa kompor. Bukan kompor biasa, tapi kompor ya. dengan LPG yang Iya. Kompor aduk. dengan LPG yang banyak ya. Jadi begitu, oh ini nggak jadi, oh tambahin lagi LPG. Enggak, aku bukan muji dia. Ya. Tampilannya rock and roll, rambut panjang, kayak nggak jelas. Tapi mentalnya itu nggak genit loh. Dan Nah, ini susah loh, jarang, susah. jarang laki-laki nggak genit. Kalau sampai terjadi kalian bercerai, menurutku seumur hidup istrimu akan menyesal. Karena lo tulus, dia ini sangat tulus, hanya saja tidak bisa mengungkapkan. Ya, kadang terbersit keinginan untuk memberikan sesuatu pada saat kita masih satu rumah saat itu. Tapi kadang-kadang akhirnya masih bisa buat beli ini. Tapi istrimu itu juga sekarang kondisinya itu kayak bukan dirinya. Iya. Jadi kayak orang yang digendam ya kalau Iya. bahasa kerennya. Ya kayak gampangannya disenggol gitu kan. Hei Mbak, itu kamera ya. Kamu punya apa nih, dikasih semuanya gitu. Iya, dia jadi kayak digendam jadi sehingga menjadi bukan dirinya. Dulu nggak kayak gitu kan? Enggak. Dan dia sekarang Jadi kayak kena simsalabim, abrakadabra, lupa diri gitu ya. Artinya tidak normal. Tidak normal. Perubahannya itu bukan hanya terpengaruh omongan, tapi tidak Iya. secara tidak normal. Gitu. Mungkin dapat nasihat atau dapat petunjuk yang sangat nasihat gitu ya. Sehingga menjadi mudah-mudahan sakit hati yang menggendam dia, nggak apa-apa. Ini gue yang ngomong. Mudah-mudahan yang menggendam dia sakit hati. saya juga berani kok kalau mau ketemu. Nggak apa-apa, gue yang bongkar gitu, nggak apa-apa. Jadi yang mempengaruhi dia seolah-olah dapat petunjuk dari Tuhan, tapi ujung-ujungnya untuk keinginan pribadinya. Iya, jelas itu. Saya Nggak usah lo, kalau lo yang ngomong nanti lo yang dianggap salah, gue aja yang ngomong.
Gak apa-apa. Biar Mas Bro aja mewakilkan. Iya, karena ini sebuah jawaban, jadi kita mencari solusi, mencari jawaban dari setiap persoalan, gitu. Jadi orang-orang yang dekat dengan istrimu itu memberi petunjuk, memberi jalan, tapi jauh di lubuk hatinya untuk kepentingannya. Paham nggak? Jadi istrimu tuh kayak digendam. Mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Mudah-mudahan cepat diberi petunjuk oleh Tuhan, cepat diberi hidayah oleh Tuhan. Makanya seribut apapun dalam rumah tangga, cukup kita yang tahu dan Tuhan. Karena kalau kita sudah sebar, apalagi ada yang iri dengki, ujung-ujungnya nanti membuat kita lebih tambah parah. Paham nggak? Gitu. Kita ini kan terlalu enteng. Apapun yang dirasakan dalam rumah tangga tuh kita bikin status. Ujung-ujungnya yang iri sama kita, nah gitu. Menurutku istrimu itu kayak bukan dirinya saat ini. Mudah-mudahan Mbak insaf, dan kalau Mbak marah sama gue nggak apa-apa. Niatku cuma untuk menyelamatkan Mbak. Kadang-kadang saya juga herannya karena kalau bertemu dengan anak-anak itu bisa Kayak nggak ada ini. Dia tuh yang aku heran, aku nggak tahu istrimu karena nggak pernah bertemu. Tapi yang aku rasakan nggak ada ikatan antara ibu dan anak. Nah itu aneh. Iya, kadang dia memakai topeng yang dibuat dari temannya itu. Paham nggak bang? Jadi ini loh, kalau kamu ketemu sama anakmu, kamu pakai karakter yang seperti ini gitu kan? Ya iya, kan yang menasehati dia kebanyakan dapat petunjuk. Ya itu bang, makanya ini loh, kamu kalau ketemu sama anakmu pakai Yang menasehati istrimu itu kebanyakan dapat petunjuk. Ya, petunjuknya itu kan ngerti mau kemana. Paham kan? Ujung-ujungnya kan bikin sambal juga kan? Paham nggak? Tapi yang dibawa petunjuk, yang dibawa ayat, yang dibawa Tuhan kan? Gitu. Intinya istrimu itu saat ini bukan dirinya. Dan itu tidak normal ya. Sesusah apapun lo, secapek apapun lo, sesedih apapun lo, saranku tetaplah perjuangan. Iya bang. Karena istrimu itu apa yang dia alami saat ini bukan dirinya. Dia sekali lagi kuucapkan, kalau dia nggak suka lo masih masuk akal, karena pasti ada alasan. Tapi nggak ada koneksi dengan anaknya sedikit pun, nah itu menurutku udah nggak masuk akal. Kalau bukan karena dipengaruhi. Mudah-mudahan siapapun yang mempengaruhi istrimu mendengar, dan silakan nggak suka sama gue nggak apa-apa, karena emang begitu adanya. Jangan bawa-bawa petunjuk dan Tuhan, tapi jauh di lubuk hatimu demi kepentinganmu. Hidupmu nggak akan senang sampai kapanpun. Nggak apa-apa dia lihat mukaku biar sakit hati gitu, nggak apa-apa. Santai aja, nggak apa-apa. Iya. Nanti kita bertempur tentang petunjuk gitu aja. Itu aja yang bisa aku ceritakan buat Rian. Jauh di lubuk hati istrimu, dia sangat sayang samamu. Jadi di diri manusia itu ada dua hal, hati dan kolbu. Nah kolbu itu sesuatu yang nggak bisa bohong. Jauh di lubuk hati istrimu, sangat sayang sama dirimu. Jauh di lubuk istrimu, sangat sayang. Jauh di lubuk hati istrimu, sangat sayang kepada anak-anakmu. Begitupun dirimu. Tapi karena petunjuk dan segala macam, akhirnya dia menjadi diri orang lain, sehingga dia itu kalau jauh dari lo, nggak mau marah-marah, nggak mau kesal, nggak mau maki-maki. Tapi kalau sudah dekat dengan dirimu, pokoknya lo nggak ada baiknya. Begitu kan? Salah semua. Iya, salah semua. Nah, apa yang dilakukan istrimu itu karena sesuatu dan lain hal, bukan karena dirinya seperti itu. Bukan niat dari hati. Bukan itu karena sesuatu dan lain hal, karena kebanyakan petunjuk. Paham nggak? Iya. Begitupun dengan anaknya. Dia tuh tidak benci dan tidak kesal dengan anakmu,
Tapi karena apa yang dia alami saat ini kayak bukan dirinya, makanya jadi seperti itu. Ya. Aku berdoa buat dirimu, aku berdoa buat istrimu, semoga istrimu cepat terbuka hatinya, karena dia mempunyai anak-anak yang keren, dan dirimu adalah pribadi yang tulus. Mencari orang kaya itu gampang, mencari orang yang punya jabatan gampang, cari yang cantik dan ganteng itu gampang, tapi cari yang tulus dan menerima kita apa adanya itu hal yang susah. Semoga suatu hari kalian bersama. Amin. Tapi Dengan Mas Bro, terakhir nih, aku tanya terakhir. Kalau yang lo lihat nanti ke depannya, apakah istri Mas Dian ini bisa berubah dan kembali normal? apa yang dilakukan istrinya itu bukan dirinya. Jadi suatu hari saat ini ya. ya saat ini yang dilakukan istrinya mudah-mudahan mendengar itu bukan dirinya. Jadi ada bahasa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari awal kembali ke awal. Kalau awalnya baik, akhirnya baik. Pasti itu. Aku tidak bisa cerita panjang lebar, tapi intinya apa yang dilakukan istrimu itu di luar kehendaknya. Banyak-banyaklah berdoa dengan Tuhanmu, semoga dia dirubahkan. Amin. Semoga yang mempengaruhi dia sadar diri gitu. Dan juga dirubahkan. Ya jangan menggunakan kehebatan hanya karena kepentingan diri sendiri gitu. Ujung-ujungnya hancur juga. Iya. Ya. Lo nggak usah ngomong, nanti lo salah, gua aja. Iya, aku ketawa aja deh. Itu aja yang bisa gue sampaikan buat dia. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih buat teman-teman di sini Terima kasih teman-teman yang sudah ikut yang sudah mendengarkan. nonton. Mudah-mudahan nggak membosankan. Terima kasih buat semuanya. Ya ini ada, ini apa namanya? The Beatles. Terima kasih Mas sudah datang. Itu aja Mas Dian, semoga Terima cepat kasih, Mas Dian. menjadi keluarga yang sah. Jadi kalau di Islam itu ada bahasa sakinah mawaddah warahmah. Yang mudah-mudahan menjadi keluarga yang baiti jannati, kalau bahasa Arabnya tuh. Rumahku laksana surga bagiku. Amin. Amin. Jadi di Al-Quran itu ada satu kalimat, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia. Semoga Allah merubahkan hati istrimu, karena jauh di lubuk hati istrimu dia tulus kepadamu, dan begitu pun dirimu, sehingga kalian bisa berkumpul lagi. Amin. Terima kasih udah hadir di sini. Terima kasih udah mau belak-belakan. Ya. Dan Sudah mau semoga dikupas tuntas. Terima kasih sekali. ya karena waktu kan. Ya. Ya. Ya udah gitu aja. Terima kasih banyak. Sama Kalau Mbak bintang di depan tamu. sana mau dibaca juga boleh nanti. Iya. Lampu merah ya. Nanti boleh pilihin satu mungkin ya. Oh itu Ya. orang kalau ada maunya itu mesti detik itu juga. Boleh nanti Mbak. Dia Mbak salah siapa satu namanya? pribadi yang nggak gampang suka. Tapi kalau udah suka mesti detik itulah. Oh. Pasti temannya senyum-senyum gua baca gitu. Aku deg-degan. Belum tahan. Jadi kalau ada yang nggak percaya gua bisa baca, kesini aja ntar gua baca detail. Iya kan, siapa tahu. Ah ini bohongan kata dia kan. Gitu. Bentar aku tanya dulu namanya siapa. Iya itu Dia mah orang. suka ngedadak gitu, aku jadi deg-degan gitu kan. Aduh. Mbak namanya siapa Mbak? Ica. Mbak Ica. Oke, Mbak Ica itu gampang senang, gampang bosan orangnya gitu. Oh, benar? Benar banget. Kita di sini suka taruhan kapan Ferry Cowboy salah tapi kita kalah terus. Jadi Ya. kalau gua salah, gua ngasih rokok. Tapi kita yang tekor terus. Jadi dia kalau udah maunya detik itu juga. Oh. Tapi kalau bosan kayak nggak tahu temannya, dan dia juga keras kepala. Tapi kalau sudah total, kalau sudah senang loyal orangnya. Oh. Lupa diri dia kalau sudah senang. Betul. Ya betul lah. Kalau salah gua kena gebuk. Nanti boleh setelah kita talk show Mbak, aku minta siapkan satu pertanyaan. Iya jadi bintang tamu dadakan nggak apa-apa. Siapkan satu atau dua pertanyaan buat Ferry Cowboy nanti jawab ya. Tapi Ya. kita bakal ngobrol sama bintang tamunya dulu Mas. Nah ini Oke.
Ica. Kebetulan nih lagi ngilangin stres nih ya. Iya Mbak Echa ini gua kasih tahu dulu kondisinya Ki. Gua nggak kenal Gimana? dia, tapi gua akan cerita tentang dirinya. Dia ini di posisi kayak orang di tengah hutan, nggak ngerti mau kemana begitu. Gak usah nangis Mbak, nanti banyak yang kasih duit loh. Rasa sendiri di tengah keramaian gitu. Iya, ya, karena menurutku patah hati dia. So, patah. Lambat atau cepat nanti balik lagi pacarmu Mbak. Udah itu aja jawabannya.